Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit terminologi dari apa yang saya lupa jelaskan pada video sebelumnya. Oke, ketika saya menjelaskan atau mendeskripsikan tentang transport elektron, rantai transport elektronnya, di mana NADH ini memiliki energi yang besar dan dia bisa tertransport kepada energi yang lebih rendah dan juga dapat menghasilkan energi. Dan hasil akhirnya adalah oksigen. Dan jika dilihat di sini, saya membuat kesalahan, yaitu di sini H-nya ada 2 pada bagian kanan. Hasilnya hanya 2, sedangkan yang di kirinya hanya 1. Jadi dia seharusnya adalah 2 hidrogen di kiri. Jadi keseluruhan proses ini yang dinamakan dengan oksidasi, dan di sini NADH ini kehilangan elektron dari hidrogen yang kemudian akan diberikan kepada unsur lainnya, dan proses transfer elektron ini dari satu molekul ke molekul yang lainnya sampai terjadi oksidasi sampai pada penerima elektron terakhir, yaitu air. Dan inilah yang dinamakan oksidasi secara umum. Dan kemudian bagian kedua pada electron transport chain atau rantai transport elektron adalah proses ATP ini yang membentuk grup fosfat pada molekul yang disebut dengan fosforisasi. Dalam bahasa Inggris, phosphorylation. Jadi keseluruhan proses dalam pembentukan ATP melalui rantai transport elektron dan yang menghasilkan energi kemudian juga menghasilkan gradien hidrogen seperti ini, di mana gradien ini ingin kembali ke matriksnya, di mana di sini kembali pada sintesa ATP seperti ini, dan proses pembentukan ini dinamakan dengan oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Anda sebut seperti ini karena Anda mempunyai bagian oksidasi di mana ini NADH ini kehilangan hidrogennya, lalu dia membentuk gradien hidrogen yang kemudian kembali pada kimiosmosis, dan di sini transfer hidrogen yang pergi ke membran selektif. Dan proses ini, proses di mana hidrogen masuk ke dalam ATP sintes, ini dinamakan dengan kimiosmosis. Jadi ini adalah kimiosmosis. Dan keseluruhan proses ini dinamakan oxidative phosphorylation. Keduanya ini tidak terjadi secara bersamaan, tetapi oksidatif terjadi duluan karena energi menekan hidrogen keluar, dan phosphorylation adalah hidrogen mengalami kemiosmosis yang menekan fosfor dan ADP bersama. Ada juga substrate phosphorylation di mana ADP ini, maksud saya ATP, secara langsung menghasilkan glikolisis dan lingkaran Krebs. Glikolisis dan Krebs, oke. Dan jika Anda memiliki enzim, ini akan membantu kemiosmosis. Saya akan coba gambarkan enzim di sini. Di sini ada enzim yang dengan protein yang besar dan ada ADP di dalamnya dengan 2 fosfat grup, dan ada grup fosfat lainnya yang menempel di enzim. Enzim ini memfasilitasi bentuk kemiosmosis atau oksidasi, dan mungkin dia berhubungan dengan reaksi pembentukan energi pada bagian enzim lainnya. Anggap saja kita ada percikan di sini yang membantu grup fosfat ini untuk bergabung bersama. Dan jika ini enzim yang tanpa ada kemiosmosis dan dibentuk oleh oksidatif, maka ini disebut substrate.
phosphorylation, substrat ini adalah sesuatu yang menempel pada enzim. Semoga Anda dapat memahami. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.